yang mengesalkan kamu dan kita ini bikin kamu kesel, kamu remas kertasnya. Ya, karena kamu kesel gitu ya. Kalau kamu sedih, kasihan, kamu tulis lagi kertasnya. Ini baru ini ya, ngarahan. Terus lagi kan kesel, kan sayang ya, sayang. Kalau kamu benar-benar marah sama cerita ibu, sama tokoh yang diceritakan sama ibu, kamu robek kertasnya, ya? Paham? Kalau kamu marah, diapain kertasnya? Robek. Kalau kesel, lemas. Kalau kasihan, oke, siap? Pada suatu hari, kelas 11 2 di SMA Negeri 5 akan diadakan ujian matematika. Saat itu guru matematika sudah hadir di sekolah. Tetapi ada satu anak yang belum datang. Ulangan matematika sudah dimulai. Sudah dimulai selama 30 menit. Tiba-tiba Adi datang dengan tergopoh-gopoh. Lalu dia datang dengan pakaian yang berantakan. Berantakan, ya pakaian. Terus Adi nyelonong masuk ke dalam kelas. Langsung duduk di tempat duduknya. Semua teman-temannya merasa kesal dengan kelakuan Adi karena sudah tidak sopan. Lalu ibu guru itu memanggil, Adi, kenapa kamu telat? Gak apa-apa, Bu. Itu jawabannya. Teman-temannya sudah merasa kesal sama Adi. Kenapa telat? Gak apa-apa, Bu. Kamu kesiangan bangunnya? Enggak. Terus kenapa? Gak apa-apa. Biasa jawaban kalian. Apa? Akhirnya guru itu merasa kesal dan juga teman-teman Adi sekelas merasa kesal. Ya sudah, kalau gitu kamu duduk. Terus Adi duduk. Ketika teman-temannya mengerjakan lagi ulangannya, Adi malah ribut di belakang mencari pulpennya yang hilang. Adi, kenapa? Gak tenang. Kenapa ribut? Kata guru. Kata Adi, pulpen saya nggak ada, Bu. Ada yang nyolong kayaknya ini. Kemarin masih ada di tempat pensil saya. Sekarang kok nggak ada. Ya. Oh ya sudah, kamu pinjam saja sama teman kamu, teman sebangku kamu. Gak mau males. Saya sebangku. Saya tuh pelit. Ya, kata si Adi. Oh baik, udah ini pulpen ibu aja kamu pakai. Akhirnya Adi mengerjakan ulangan matematika dengan memakai pulpen dari guru. Setelah itu, ketika ujian mau selesai, tiba-tiba datang seorang bapak. Permisi Bu, apakah anak saya ada? Siapa anak Bapak? Anak saya namanya Adi, Bu. Oh ada? Kebetulan tadi Adi telat masuk Pak. Oh iya Bu, memang dari rumahnya telat. Saya mau minta izin Adi mau saya bawa pulang lagi. Kenapa Pak? Enggak, ini ada masalah keluarga Bu. Oh begitu. Boleh Pak, tapi bolehnya saya tahu apa permasalahannya. Coba Adi, si Adinya diem aja. Bapak boleh saya tahu apa permasalahannya? Tanya aja tuh sama Adi. Kata bapaknya. Terus kata Adi menjawab, ya Bu, orang tua saya tadi bertengkar di rumah. Saya jadi terlambat datang ke sekolah. Dan hari ini ayah saya, ibu saya minta cerai dari bapak saya. Akhirnya saya kesel Bu di rumah. Saya nggak sarapan, saya pusing, mana ada ulangan.
baik kalau begitu ibu paham. Ya sudah Bu, adik saya ajak pulang dulu ya Bu, karena ada urusan keluarga yang harus kami selesaikan. Oh iya silahkan Pak, nanti ujian adik biar nanti susulan saja. Silakan adik ikut pulang dengan ayah. Oke, itu cerita. Tadi ada nggak rasa kesal sama adik? Enggak. Ada nggak? Nggak ada. Rasa marah? Nggak ada. Rasa sayang? Ada. Jadi dominan rasa apanya? Sayangnya. Masya Allah. Rasa ini berarti pengolahan emosinya sudah sangat luar biasa. Ya. Jadi dari hasil cerita tadi, dalam kehidupan ini banyak sekali perasaan-perasaan yang harus kita mainkan, ya. Banyak ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa marah, ya. Ketika kita merasa bahagia. Nah, ini. Kalau emot bahagia gimana? Senyum. Ini. Ini bahagia lah ya. Kalau marah? Ini. Kalau biasa aja. Baik. Terus apa lagi? Sedih gimana sedih? Sedih. Ada air matanya. Oh, ada air matanya. Terus apa lagi? Banyak ya perasaan-perasaan kita itu ya. Nah, kita harus pandai mengelola emosi dengan sebaik-baiknya. Ketika lapar, kita bisa saja bukannya cemberut, tapi bisa juga dengan tidak cemberut, gitu ya. Bisa dengan biasa aja. Karena pengelolaan emosi ini sangat penting bagi kita. Ya, kalau kita seorang yang emosional, jadi emosi itu nggak cuma marah, ya. Senangnya berlebihan itu emosional. Kecewa berlebihan itu emosional. Sedih berlebihan itu emosional. Jadi orang yang bagus ketika mendapatkan satu masalah, baik itu satu keadaan gitu ya, baik itu menyenangkan, menyedihkan, mengecewakan, apalagi menakutkan, itu tetap harus dalam keadaan stabil. Banyak caranya yang membuat kita stabil. Apa coba? Sholat. Manusiawi nggak kalau kita nangis dulu? Ya harus. Ya, manusiawi ya, nangis dulu tidak apa-apa. Tapi nangisnya jangan nangis yang berlebihan. Manusiawi nggak kita kalau marah? Manusiawi, tapi jangan marah. Jangan adat-adatan, apalagi tantrum, ya. Nanti akan mengakibatkan sesuatu hal yang negatif yang terjadi pada diri kita sendiri, ya. Seperti itu. Jadi banyak cara dalam menstabilkan diri kita ketika kita mendapatkan situasi yang tidak mengenakan, ya, terhadap diri kita. Tadi misalkan tuh dengan cara sholat, ya. Terus apa lagi? Dengan cara memahami diri sendiri. Memahami diri. Kenapa sih saya nggak masuk siswa eligible? Kalau sekarang ya, permasalahan di kelas 12 itu kan kemarin sudah muncul tuh siswa eligible sebanyak 181 orang dari 430 orang, yang eligible-nya 180 orang kan, 40%-nya. Nah yang lain ada yang nangis, yang nggak dapat eligible, ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang nyalahin guru, ada yang segala macam gitu ya. Nah di situ kita perlu mengelola emosi dengan sebaik-baiknya. Kita pahami kenapa saya tidak masuk siswa eligible, ya. Jadi seperti itu. Banyak sekali
permasalahan yang menimpa. Kalau permasalahan kalian itu biasanya apa di kelas 11? Banyak tugas. Nah, itu sama kayak anak ibu sekarang kelas 11 di Semanda ya. Tugasnya setiap hari banyak. Sampai ngeleh-ngeleh gitu ya kalau pulang sekolah teh ngerjain tugas terus tidur dan berantakan gitu ya. Dalam keadaan capek gitu ya. Nah, bagaimana kita mensiasati tugas itu supaya kita bisa terima dengan baik, dengan lapang dada, tidak dengan marah-marah, malah dapat nilai bagus. Gimana caranya? Nah, kita harus memilah-milah dulu. Pertama, kalau tugas banyak harus memprioritaskan dulu ya. Pilih yang skala prioritas. Tugas mana nih yang harus cepat dikumpulkannya? Misalkan hari ini ada tugas 3, besok yang harus dikumpulkan tugas apa? Tugas misalkan tugas A. Berarti yang dikerjakan kita fokus kepada tugas itu aja. Tugas yang lain jangan inget-inget ya. Jangan inget dulu. Kita fokus terhadap satu tugas dulu. Kalau kita datangkan 3-3-nya, itu akan kacau di sini, akan pusing di sini, ya. Tapi kalau kita hadirkan dulu satu, sekarang tugas fisika, fisika, ini abaikan dulu. Itu enak ya. Sama itu juga sebagai guru banyak tugas, apalagi merangkap sebagai ibu rumah tangga, tugasnya bukan double lagi ya, berlipat-lipat gitu ya. Kalau waktu di sekolah nggak mikirin kerjaan rumah, gosokan setumpuk nggak dipikirin gitu ya, cucian, pelet nggak dipikirin, pokoknya mikirin apa yang harus dikerjakan sekarang di sekolah. Waktu di rumah hari Sabtu, hari Minggu buka SMA 5, nggak mikirin semandi, pokoknya mikirin di rumah. Gitu. Jadi kita harus punya skala prioritas ya dalam menghadapi tugas-tugas yang banyak. Ini harus punya prioritas. Apalagi tugas kalian, masalah kalian itu di kelas 11. Selain tugas yang banyak, masalah pertemanan ada? Nggak ada. Kompak di sini Maya. Masalah apa? Masalah Oke ya, banyak sekali pokoknya permasalahan yang pasti kita hadapi. Dan ini belum apa-apa, belum kita kamu lebih dewasa lagi, umur tambah lagi. Anak sekolah bilangnya, wah ibu-ibu mah enak gak mikirin pelajaran. Kata siapa? Anak-anak enak gak mikirin resiko hidup, gak mikirin biaya hidup, tinggal minta gitu ya. Kalau orang tua nggak ada uang, pasti ada anaknya nggak jajan. Jadi setiap hari orang tua harus memikirkan bagaimana kelanjutan hidup setiap hari, gitu ya. Hari terus harus berpikir. Nah, jadi itu masing-masing punya masalah, ya. Seperti itu. Jadi dalam mengelola emosi itu kita harus tadi ini ibadah ya, sholat itu ibadah berarti ya dengan doa, selain sholat doa, apalagi banyak lahir dalam ibadah ini, dalam mengatasi permasalahan ini dengan zikir, doa, apalagi puasa misalkan gitu ya di sini. Terus memahami diri sendiri. Nah ini yang paling penting. Apapun posisi kita, siapapun anak, siapapun kita, anak siapa kita, ya, kita harus paham. Jangan kita ingin seperti dia, nggak akan bisa, ya. Jadi anak bapak itu mah enak ya, anak pejabat belum tentu. Anak pejabat juga banyak yang masuk penjara karena memanfaatkan kekuasaan orang tua. Ya, jadi belum tentu. Jadi jangan mengukur diri kita kepada orang lain. Syukuri apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Ya, caranya dengan bersyukur. Nah, dengan bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Ya, itu ada dalam Al-Quran. Tahu kan? Apa? Dari itunya Al-Qurannya. Lain syakartum, la'azidanakum, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu harus pandai
pandai bersyukur. Kalau tidak, maka azabku lebih pedih. Banyak orang yang tidak bersyukur hidupnya ya. Udah punya teman satu pengen dua, udah punya pacar satu pengen dua. Akhirnya bentrok tuh pacarnya karena gitu ya. Oke ya, ada yang bertanya di sini? Ada yang ditanyakan? Tadi kertasnya ada yang kusut enggak? Ada. Coba yang kusut angkat. Yang diremas? Oke. Yang dirobek? Ada. Yang masih mulus? 1, 2, 3. Terima kasih ya. Jadi nanti ke depannya setelah materi kelola emosi ini, mudah-mudahan kalian bisa cerdas ya, cerdas dalam menghadapi setiap permasalahan.